Inilah saudara-saudaraku firman yang menjadi manusia, membawa kita, memberikan teladan bagi kita, mulai kita ditebus, diselamatkan, dan mengerjakan keselamatan itu sampai kita dewasa rohani, dan dengan pertolongan Tuhan sampai kita tidak bercacat celah. Pas harinya hari Natal, saya masih akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bersama kita baca 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengar di hari-hari Natal ini kalau Yesus itu lahir melalui Maria, itu hanya proses firman menjadi manusia. Karena bukan hanya Kristen, dalam agama lain juga, bahwa Yesus itu, mungkin mereka berkata Isa, tidak berbapa, karena dia bukan anak dari manusia seperti kita. Kalaupun dia menjadi manusia, dia adalah firman menjadi manusia. Dan saudara-saudaraku, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi firman yang menjadi manusia itu untuk bisa dilihat, untuk bisa diikuti, untuk bisa diteladani. Ini saudara-saudaraku, makanya firman menjadi manusia. Jadi firman yang boleh dilihat, boleh diteladani. Itu sebabnya saudaraku dimulai ditaruh di palungan, supaya kalau firman itu kita terima, itu seperti dalam arti kita makan, dan nanti itu menjadikan hidup kita kekuatan dari firman itu. Seperti Yesus bisa kelihatan, maka dalam kita juga akan kelihatan. Dan yang menerima firman yang menjadi manusia itu mengalami bagaikan makanan awal dan juga makanan yang selanjutnya, disebut makanan yang lunak, susu bagi anak,
makanan keras bagi yang mau memasuki dewasa. Inilah saudara-saudaraku firman yang menjadi manusia, membawa kita, memberikan teladan bagi kita, mulai kita ditebus, diselamatkan, dan mengerjakan keselamatan itu sampai kita dewasa rohani, dan dengan pertolongan Tuhan sampai kita tidak bercacat celah. Ya, jadi sampai kita tidak bercacat celah. Amin, saudaraku. Ini yang harus nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jadi kita lihat firman yang kita terima itu harus ada dalam tingkatan yang kita lihat tadi. Banyak orang belum mau ke dalam hal itu. Ada orang ingin selamat, itu artinya hanya terima kemurahan dari Tuhan, dan itu modalnya sampai Tuhan datang. Itu saudaraku, ranking rohaninya itu masih tetap anak-anak. Kalau Tuhan Yesus datang pasti ditinggal, karena Matius 25 ayat 6, lihat mempelai datang, songsonglah dia. Maka kalau Yesus datang pada kali yang kedua, gereja harus masuk di dalam kedewasaan, bagaikan 5 anak darah yang pintar. Jangan 5 anak darah yang bodoh, tapi 5 anak darah yang pintar. Saudaraku, kalau kita tekuni firman Tuhan, nanti kita akan masuk dalam kedewasaan rohani dan sampai tidak bercacat celah. Allah bisa mengerjakan itu bagi mereka yang benar-benar merindukannya. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita mengerti firman apa yang harus kita tekuni. Ya, dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini saudaraku adalah kemurahan bagi kita yang bukan orang Israel, yang bukan orang Yahudi. Kita bisa menerima firman yang mulai menebus kita, menerima anugerah, dan karena kita rindu, kita berserah bagaikan batu yang hidup, dicinta kepada segala kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku, keledai menunjukkan binatang yang haram, tetapi kita sudah mendengar dalam pengalaman Rasul Petrus dengan Cornelius, jangan katakan lagi ada yang haram, semua sudah mendapat kemurahan. Terdapatlah keledai ini. Tetapi saudaraku, kita yang bukan
orang Israel dari keturunannya. Tapi kalau dari iman, ya kita jadi Israel rohani. Saudaraku, kita harus mengenal firman yang harus kita tekuni. Jangan asal firman, saudaraku. Sekarang ini terlalu banyak asal firman. Ada yang lebih memfokuskan hanya satu hal. Akhirnya mereka menjadi satu doktrin dalam satu hal itu. Tapi kita, saudaraku, harus lengkap firman Tuhan yang mulai mengangkat kita, menarik kita. Korban Yesus menyucikan kita sampai kepada disempurnakan. Jadi banyak sekarang ini tidak mengenal palungan yang disediakan Tuhannya. Ini menunjukkan banyak umat yang beragama hanya ingin menerima ajaran yang sesuai dengan hatinya, bukan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi firman menjadi manusia itu harus sampai menjadikan kita sesuai kehendak Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi mengenal palungannya itu menunjukkan gereja yang tahu makanan rohaninya. Umat Tuhan yang tahu firman yang mulai menebus sampai mendewasakan. Inilah isinya Injil ini, saudaraku. Yesus datang menebus dosa dan Dia memberi teladan bagi kita sampai umatnya. Kalau kita mengikut Dia, mengikut firman-Nya, selalu menerima firman-Nya, nanti pada akhirnya kita tidak bercacat celah. Dan kalau Yesus datang, kita akan serupa dengan Dia. Saudara yakin ini? Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengar bahwa Naomi dengan kedua menantunya, mereka mau datang ke Betlehem karena mereka tahu di situ sudah ada makanan. Itu bagaikan mereka mengerti palungan yang membawa hidup, bukan makanan yang ada di Moab, saudara-saudaraku. Ya, jadi itu namanya ajaran keduniawian, ajaran keinginan daging. Tapi harus ada ajaran yang membawa kita tidak lagi sampai daging dan darah tidak menguasai kita, karena kita mau masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kalau orang datang mengikut Yesus hanya karena mujizat, di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus tidak mau, saudaraku. Walaupun bagus kalau kita menerima mujizat, ya enak dong. Siapa bilang tidak? Enak. Tapi bagaikan keledai yang mengenal palungan, kita belum cukup hanya enak bagi daging. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-14,
Saya baca sebentar bagi kita. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sebenarnya kan sudah pas. Kalau kita jadikan Yesus itu raja, itu sangat baik. Amin, saudaraku. Amin. Hanya ada yang salah. Di mana salahnya? Yesus mau dijadikan jadi raja hanya di dalam kebutuhan jasmani, tidak sampai kepada kebutuhan rohani. Padahal Yesus itu datang adalah untuk membangun rohani. Kalau membangun jasmani dulu sudah selesai waktu Adam dan Hawa. Tapi sekarang Tuhan masih bekerja untuk apa? Membangun rohani kita untuk nanti boleh siap bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Banyak orang senang kalau Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan. Senang sekali. Dimakan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan masih lebih 12 bakul. Orang ingin menjadikan dia raja, tapi Yesus berkata, jangan ikut saya karena kenyang makan. Jangan jadikan saya raja karena kenyang makan. Tapi dikatakan ayat yang ke-26 Yohanes pasal 6 ini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudaraku, kalau Tuhan memberkati kita, terjadi mujizat kesembuhan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, saya juga senang sekali, saudaraku. Apalagi nanti saudara-saudara ini yang muda-muda ini nanti benar-benar sudah semua jadi kepala-kepala ini, dan sudah tidak ada turun lagi, naik. Sehingga ya kalau udah kepala-kepala, saudaraku, bukan kepala ikan, kepala benar-benar kepala. Ada yang ya jadi direktur lah, ada yang jadi gubernur lah, ada yang jadi bupati lah, jadi ya segala macam lah. Kita yakin Tuhan mampu untuk melakukan itu. Namun belum ke situ sasaran akhir. Sasaran akhir dari Tuhan menjadikan kita manusia rohani supaya boleh tinggal di surga kekal selama-lamanya. Ini saudaraku. Itu sebabnya Yesus berkata ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Jadi ini artinya harus mengenal palungan, saudara-saudaraku, ya, mengenal makanan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu adalah firman pembangunan rohani yang membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Ini saudara-saudaraku, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi nggak ada lagi, saudaraku, kita bisa
Kalau di pengadilan itu bisa bersilat kata, bisa, wah. Kalau bahasa Batak bilang marmocak babiat. Gitu saudaraku ya, silat. Tapi kalau nanti di pengadilan Tuhan, semua hidup kita, semua firman Tuhan dibuka. Siapa yang sudah sesuai dengan firman, itu nanti akan hidup kekal selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-12 mulai 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, jadi firman yang menjadi manusia sudah nyata dipertontonkan Yesus, dan dia memberi kesimpulan dalam satu hal: aku datang ke dunia bukan melakukan kehendakku. Jadi kehendak sendiri dimatikan, tapi hanya melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi artinya kita ini, saudaraku, harus sampai melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, ada yang kita harus perhatikan. Kalau Naomi dan Ruth mereka sudah dengar bahwa di Bethlehem sudah ada makanan, mereka datang, saudara-saudaraku. Jadi untuk mendapatkan firman, dan di dalam firman Tuhan kita harus membuat satu hal. Orang Inggris bilang covenant. Tahu artinya itu apa? Itu ya, covenant. Covenant, covenant, covenant. Hah? Kenyamanan? Apa lagi? Mana? Bagaimana? Miss, covenant. Apa artinya? Hah? Ya, covenant. Kenyamanan. Terus? Bukan covenant. C-O-U-V-I-E-I, covenant. Covenant, perjanjian. Amin. Betul enggak? Nanti dilihat dulu. Ya, wis. Aku nanti kalau salah malu aku. Makanya aku tanya dulu. Wis, tahu enggak? Covenant. Jadi itu artinya mengadakan perjanjian. Kalau sekolah bisa juga ikrar. Jadi ini firman Tuhan ini dari pihak Tuhan, dia perjanjiannya ini, covenantnya. Nah, makanya kalau kita juga kepada firman Tuhan harus ada perjanjian kita. Haleluya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya, itu adalah perjanjian. Tetapi di dalam perjanjian Tuhan, kita juga harus ada perjanjian.
perjanjian. Inilah saudara-saudaraku, dalam kita akan memasuki 2023 ini, saya rindu kita semua harus tidak hanya datang, tapi seperti Rut harus juga ada perjanjian. Kalau mereka sudah datang, mereka mendengar ada makanan di Betlehem. Kalau bagi Rut itu gambaran keledai tadi, dia dari bukan Yahudi. Kalau Naomi itu dari Yahudi, itu lebih enggak, tapi ya Israel. Tapi kalau Rut adalah orang Moab, makanya harus ada perjanjian. Nah, kita harus bikin perjanjian, baru nanti jadi Kristen yang kuat. Apa perjanjiannya? Rut. Luar biasa saudaraku. Ya, ini merupakan ikrar bagi dia. Saya mau ajak kita baca dulu mulai ayat yang ke 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena aku kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ini ada dua tangisan saudaraku. Tangisan menurut, tangisan mau menjauh. Nah ini, ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ini saudaraku, ini sudah dari hati ini, keputusan. Nah ini, keputusan. Baru 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini satu penyerahan dalam perjanjian. Walaupun tidak ditulis, tidak ada materai, tapi karena itu dari hati yang dalam, tidak ada kebohongan lebih kuat dari materai dunia. Haleluya saudaraku. Inilah perjanjiannya. Ya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku
dari engkau selain daripada maut. Inilah pengiringan yang sudah tidak ada kurangnya lagi. Sampai kepada maut sekalipun dia mau setia. Haleluya, saudaraku. Itu sebabnya kita harus ya kafinan, ya apa tuh? Udah lihat mana ya? Oh, itu ya. Jadi apa? Kafinan. Iya, bacanya apa? Hah? Confident. Iya, confident. Berarti tadi aku benar dong. Haleluya. Bolehlah. Ya, kalah semua ini. Haleluya. Masih ada satu sedikit. Kita harus bikin confident kepada Tuhan. Haleluya. Sudah tahu kan sekarang apa itu? Perjanjian. Ikrar. Nah, ini saudaraku. Saya juga dulu tahun 65 bikin kafinan. Waktu saya lihat banyak orang terbunuh, saya bilang sama Tuhan, cuma itu dia keputusan dalam hati lah. Karena kalau kita saya bilang sama Tuhan, Tuhannya di mana? Ya kan? Pokoknya dalam hati saya, Tuhan, saya tidak mau lagi berdosa. Ini saya tinggal semua kehidupan lama saya. Tahun 65. Saya saat itu bagus-bagusnya badan saudaraku, mau kemana maju, mau berbuat apa aja sih maunya kita. Karena saya sekitar umur 7 tambah 6 13 tambah 3 16, ya sekitar segitu saya sudah merantau saudaraku, hidup. Orang tua di Tarutung, saya udah mana-mana menjelajah. Dulu kalau dari Tarutung ke Medan itu udah rasanya jauh banget itu dulu. Mobilnya ada King Kong, ada Martimbang, ada Sibuan-Bali, ada Subur. Masih ingat saya mobil dulu. Pak Utapia masih ingat. Ada lagi Sampagul, ada macam-macam. Itu dia. Jadi sudah, apapun yang saya mau saya lakukan. Itu sudah. Tapi setelah saya lihat, ada artinya hidup manusia. Ya, mungkin siang-siang kelihatan ganteng dia jalan sana jalan sini, malam-malam udah dipacok orang dia di sekitar situ. Saya pikir, ngapa ini hidup ini kalau begini nih? Saya buat perjanjian saya kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau lagi hidup seperti begini. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa. Itu saudaraku. Dan itu Tuhan dengar. Saya tidak tahu bagaimana cari Tuhan. Sedang ada gereja. Bagaimana lah kita cuma nyanyi-nyanyi lisui. Ini jadi dulu nyanyi saya begitu saudaraku. Makanya nyanyi di patung buat dulu. Tapi saya tinggal itu dan Tuhan ubah. Saya hanya tinggal memuji Tuhan sekarang. Jadi perjanjian itu kuat. Sampai sekarang saya yakin sampai Tuhan Yesus datang. Itu perjanjian saya. Baru setelah saya sudah sama-sama pendeta ini, kemana dia penginjilan, saya yang nyetir, saya bawa, saya digaji. Saya bilang,
Tambah lagi ini kabinet saya nggak mau lagi jadi supir, jadi mau apa? Mau sekolah pendeta. Ini perjanjian saya, dan itu kuat sampai sekarang. Ini saudara-saudaraku, apapun yang terjadi di situ, saya disuruh mau hanya piara babi yang nggak apa-apa, suruh kerja sawah nggak apa-apa, cari kayu nggak apa-apa. Banyak yang ledek-ledek saya. Saya kan cowok. Yang ledek-ledek, kalau saya sudah mampu itu makanan babi, udah datang kacungnya. Pendeta katanya, mana mau saya kecil hati. Puji Tuhan, kalau aku kacungnya pendeta, nanti saya hambanya Tuhan, pikir saya. Saudaraku, kuat. Dan sampai saat ini kurasa belum sedikit pun berubah. Saya tidak mau lagi hidup dalam dunia tadi dosa itu. Satu, saya tidak mau lagi jadi cari duit. Saya mau cari Tuhan. Saya mau melayani. Puji Tuhan, saudaraku, sampai saat ini masih tetap terjadi. Makanya saudaraku, apa yang kita mau lakukan? Kalau bagi Rut, banyak saudara-saudaraku, walaupun tidak ada yang diharapkan secara apa yang dikatakan oleh mertuanya, pulanglah kau anakku, seandainya saya menikah sekarang, masa mungkin kamu nunggu lagi? Nah, ada lagi harapan secara adat istiadat orang Israel. Karena kalau mati satu, masih ada adiknya harus diganti. Itu namanya apa itu namanya? Naik ranjang atau apa? Ya begitu. Jadi nggak ada harapan lagi untuk itu, nggak mungkin. Tapi dia, iman itu saudaraku, bukan yang dipikir oleh manusia. Iman itu bukan yang hanya bisa masuk otak manusia. Sampai sekarang masih ada saya connect orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, karena dia sudah dirasuki ajaran saksi Yehova. Saya terus connect sudah. Dia bilang, nah masuk di akal Yesus itu Tuhan. Saya tidak langsung balas telak-telak supaya dia sempat berpikir dulu. Tapi nanti saya akan balas lagi. Tuhan itu kalau masih bisa dimasuk di otak, ya itu bukan Tuhan, maksudnya begitu nanti. Memang Tuhan itu ajaib, nggak masuk di pikiran kita. Dia maha kuasa. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya ini Rut, biarpun tidak masuk di otak, tapi saya yakin dia punya iman, saudara-saudara. Suatu waktu indah pada waktunya. Semua kita harus yakin indah pada waktunya. Haleluya, saudaraku. Lebih indah lagi, lebih indah. Saya sekolah minggu kalau dia nyanyi begitu, oh indah-indah. Tapi dia loncat. Apa itu nyanyinya? Iya, indah-indah. Indah-indah. Kita pasti tambah indah nanti. Haleluya. Amin, saudaraku. Berkatnya tambah indah. Semuanya tambah indah. Paling sedikit rohaninya tambah indah. Ya, ini saudara-saudaraku. Ya, inilah. Tetapi Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ini tabiat mau tergembala ini, saudaraku. Haleluya, haleluya, amin, saudaraku. Biar kita sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, ini saudaraku. Itu perjanjiannya, dan dia diberkati Tuhan. Di mana engkau bermalam, ini saudara-saudaraku, menyerahkan hidup dalam istirahat satu malam itu, semuanya bukan keinginan sendiri, tapi diatur dalam arti tergembala. Dia tidak menentukan sendiri. Mempelai itu, saudaraku, begitu. Nah, kiranya Tuhan lebih beri pengertian bagi kita, dan semua kita jadi mempelainya Tuhan. Kalau Tuhan datang, kita sudah ada, ya, kuasa untuk ikut terangkat gereja yang luput dari antikris, luput dari segala kesulitan dunia. Ini yang sekarang ini selalu banyak, ya, dihobahkan orang-orang. Tuhan sudah berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya ini. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita jalani kebenaran firman Tuhan, jangan khawatir. Sejauh manapun Tuhan pelihara kita, ya, jangan bangsamu lah bangsaku. Jadi ini sampai kepada penurutan hukum negara. Dia mau. Ini satu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Jadi tingkatan rohaninya itu luar biasa. Dan Allah mula Allahku. Jadi kalau Allah Allahku, ibadahnya, penyembahannya, pelayanannya, semua dia serahkan. Haleluya, saudaraku. Tergembala. Ini satu yang luar biasa. Bahkan penyerahan dari mempelai itu, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Tidak ada lagi yang memisahkan. Kiranya kita sekali sudah melihat Yesus yang sudah ditaruh dalam palungan itu, tidak ada lagi yang mau memisahkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam prakteknya nanti, dan Rut inilah terangkat hidupnya pasti indah. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama, satu hal yang sangat luar biasa. Nama-nama di sini tidak sembarang, apalagi namanya perempuan. Karena dalam bangsa Israel itu, ya memang begitulah saudaraku, ya. Saya bukan bikin-bikin, tapi begitu. Nama perempuan itu, kalau nggak benar-benar suatu hal yang istimewa, tidak ditulis. Makanya yang makan itu 5.000, laki-laki udah 5.000. Satu pun aturan dari 5.000 itu tulis ke satu perempuan. Siapa kayak namanya gitu kan? Nah, tapi dia enggak, langsung disebut 5.000 laki-laki. Tetapi ada nama perempuan ini, Matius pasal 1. Di sini ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari siapa? Rut.
Ini adalah silsilah Yesus Kristus. Ini saudaraku, ini menunjuk kepada kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tapi penyerahan kita harus itu tadi, covenant, harus ada perjanjian. Tuhan berikan kepada kita perjanjian sebegini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian kita mengikut sampai tidak dipisahkan oleh maut. Haleluya. Nah, untuk 2023 kira-kira apa perjanjianmu kepada Tuhan? Saya mau melayani, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau diberkati Tuhan supaya saya bisa maju dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau hidup benar, saya mau hidup setia beribadah, saya mau tingkatkan pelayanan saya. Apa yang menjadi kabinetnya kita masing-masing? Apa yang menjadi perjanjian kita masing-masing? Saudara-saudaraku, semuanya kita bisa nanti bagaikan kita persembahkan kepada Tuhan. Ambil dulu sesuatu. Saya sudah katakan, saya sejak tahun 65 saya sudah ambil itu. Setelah saya setahun jadi supir, saya meningkatkan lagi. Saya tidak mau lagi jadi supir, saya mau sekolah kita mau melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, sekarang kita mau melewati 2022. Hanya tinggal berapa hari lagi. Apa yang mau menjadi perjanjian kita kepada Tuhan? Udah ada ambil kesimpulan? Udah? Siapa yang sudah ada ambil kesimpulan? Saya undang berdiri, biar Tuhan memberkati. Apa? Aku mau setia, aku mau melayani. Apa yang menjadi perjanjian kita? Adalah satu persembahan kita kepada Tuhan. Kalau urut itu terlalu banyak, saudaraku, ya kita nanti kalau sudah meningkat ya tambah lagi, kalau sudah meningkat tambah lagi. Tapi sekarang coba dulu, sudah ada kira-kira aku mau setia, nah gitu, aku mau setia selamanya, itu termasuk satu. Tapi lain-lainnya adalah di hati kita masing-masing. Tunjukkanlah itu seperti Rut. Ini Tuhan, ini perjanjian saya. Nanti perjanjian Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Semua kita harus mengadakan perjanjian. Dan kalau kita mengadakan perjanjian kepada Tuhan, Tuhan menggenapi janjinya dengan luar biasa. Saya mau undang berdiri. Tapi semua kita sudah ada perjanjiannya kepada Tuhannya.